Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabil Zulbahir, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi dengan NIM 230711010715. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi kebutuhan guna untuk memasukkan tugas yang diberikan oleh dosen Dr. Ari F. Sendo, Magister Hukum, dengan mata kuliah Hukum Acara dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi hakim dalam praktik peradilan tata usaha negara dengan sub yang saya angkat, yaitu hubungan hakim administrasi negara dan hakim perdata. Hakim administrasi negara atau PETUN dan hakim perdata atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PTTUN, Pengadilan Negeri Perdata, dalam sistem peradilan Indonesia terdapat secara sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sebagaimana dengan perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan praktik peradilan terkini. Kita masuk dalam pengertian dasar. Secara aspek yuridiksi, hakim administrasi negara PETUN memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara atau TUN melawan warga negara Indonesia atau warga negara asing menurut pasal 1 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan menurut yurisdiksi hakim perdata dengan memeriksa sengketa perdata antar warga negara, badan hukum atau negara sebagai subjek perdata menurut KUH Perdata. Kemudian dasar hukum utama pada hakim administrasi negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 51/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985. Sedangkan dasar hukum hakim perdata terdapat dalam KUH Perdata, kemudian Undang-Undang Nomor 48/2009. Catatan, pada hakim TUN bersifat khusus atau spesialisasi, sedangkan hakim perdata atau umum itu dia bersifat umum. Sedangkan materi selanjutnya yaitu hubungan yuridiksi yang terdapat konflik dan koordinasi. Hubungan keduanya sering muncul dalam kasus hibrida, yaitu campuran TUN di mana tindakan administrasi memengaruhi hak perdata. Prinsip utama yaitu ne bis in idem atau tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama, dan lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum khusus mengesampingkan yang umum. Ada kasus konflik yuridiksi yang saya angkat, yaitu ada dua. Yang pertama, skenarionya berupa sengketa land sertifikat. Menurut yuridiksi PETUN, surat keputusan kepala BPN cacat hukum itu harus digugat ke PETUN. Sedangkan menurut yuridiksi perdata, eksekusi hak milik setelah surat keputusan batal itu ke perdata. Kemudian penggusuran paksa, menurut yuridiksi PETUN, surat keputusan itu penggusuran negara ke PETUN. Kemudian menurut yuridiksi perdata, ganti rugi swasta itu ke perdata. Adapun solusi keduanya yaitu yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara putusan batal surat keputusan, perdata lanjutkan hak milik menurut putusan Mahkamah Agung nomor 123/TUN/2015. Kemudian solusi yang kedua yaitu koordinasi via forum lintas sektor menurut pasal 132 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Adapun mekanisme koordinasi yang saya rangkum yaitu yang pertama, forum koordinasi Mahkamah Agung menurut pasal 132 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama yaitu melibatkan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan tugas yaitu pindah yurisdiksi jika salah alamat. Contoh yang awalnya ingin mengajukan ke perdata melalui TUN. Adapun
prosedur hukum terintegrasi, yaitu mulai dari kasus hibrida seperti surat keputusan tun, sengketa perdata, kemudian gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, batas 90 hari menurut pasal 53 Undang-Undang Petun, kemudian lanjutkan putusan petun itu ingkrah, kemudian melanjutkan ajukan eksekusi, lalu jika ada hak perdata lanjutkan ke Pengadilan Negeri Perdata, dan yang terakhir yaitu upaya hukum banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setelah itu ada upaya hukum yang terakhir, yaitu kasasi melalui Mahkamah Agung. Adapun contoh kasus yang nyata yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 145/TUN/2019, Pengadilan Tata Usaha membatalkan surat keputusan pengadaan tanah, kemudian perdata menghitung ganti rugi. Ada yang kedua, contoh kasusnya yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 234/G/2022/ Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta, yang dimana kasusnya yaitu sertifikat hak guna bangunan diterbitkan tun cacat, kemudian perdata menghentikan eksekusi sampai Pengadilan Tata Usaha putus. Lanjut mengenai perbedaan dan kesamaan, yang ada beberapa aspek, dimulai dari aspek yang pertama yaitu beban pembuktian. Pada hakim tata usaha negara, beban pembuktiannya itu negara buktikan sah surat keputusan menurut pasal 63 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan menurut hakim perdata, para pihak sama rata menurut pasal 1865 KUH Perdata, yang dimana terdapat hubungannya yaitu tata usaha negara kuatkan posisi warga di perdata. Yang kedua, aspek upaya atau biaya, di mana hakim tata usaha negara yaitu gratis PNBP, kemudian hakim perdata bayar materai. Hubungan antar keduanya, putusan tata usaha negara sering jadi dasar tuntutan perdata. Dan yang ketiga, status putusan mengikat umum erga omnes untuk surat keputusan, sedangkan menurut hakim perdata mengikat pihak atau inter partes. Hubungan antar keduanya, tata usaha negara perdata jika konflik. Dan yang terakhir, waktu prosesnya hakim tun cepat 90 hari banding, kemudian hakim perdata standar HIR, yang dimana terdapat hubungan tata usaha negara percepat resolusi perdata. Dan yang kelima, tantangan dan reformasi, di mana terdapat tantangan yaitu overlap yurisdiksi seperti contoh sengketa badan usaha milik negara. Kemudian reformasi, Rancangan Perma nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara ke perdata melalui wajib mediasi lintas pengadilan. Dan yang ketiga, ada merupakan tren 2023 yaitu digitalisasi e-court yang ditingkatkan oleh Mahkamah Agung yang terintegrasi Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian perdata, yang dimana e-court tata usaha negara dan perdata itu menjadi digitalisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun sumber hukum dan referensi terdapat dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dimana terdapat kekuasaan kehakiman. Dan yang ketiga, buku Hukum Administrasi Negara menurut Jimli Ashhari. Yang keempat, Direktori Putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam website mahkamaagung.co.id. Dan yang kelima, database Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.co.id. Kesimpulannya, hubungan tata usaha negara dengan perdata bersifat komplementer, di mana Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pintu gerbang untuk batalkan tindakan negara, lalu perdata atasi konsekuensi swasta melalui koordinasi via Mahkamah Agung mencegah konflik tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga itu sangat bermanfaat bagi teman-teman tentang hubungan hakim administrasi negara, Pengadilan Tata Usaha, dan hakim perdata, Pengadilan Negeri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga itu sangat bermanfaat. Tetap belajar semangat dan raihlah cita-cita. Semoga
pada pemaparan materi kali ini bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih Mner atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam konstitusi.